Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilda Sukman, NIM 22020088, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Video presentasi standar ini saya buat demi memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu saya, yakni Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Judul materi kali ini yaitu Business Model Canvas. Baiklah, langsung saja pada materi. Pengertian Business Model Canvas. Business Model Canvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual card yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan tentang sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Menurut Osterwalder ini dan Pigler tahun 2012, Business Model Canvas adalah bahasa yang sama untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis. Kemudian materi selanjutnya yaitu fungsi Business Model Canvas. Business Model Canvas terkenal dan fungsinya yang memudahkan wirausaha untuk menuangkan ide bisnis dalam satu bagan sederhana. Namun terdapat juga beberapa fungsi lain seperti yang pertama yaitu terjemahan konsep, ide, gagasan suatu bisnis dalam elemen-elemen visual. Kemudian yang kedua yaitu rencana bisnis terfokus. Karena detail setiap elemen bisnis, model canvas memudahkan wirausaha untuk memahami tujuan bisnis. Ketiga yaitu alat diskusi yang simpel dengan mitra bisnis lainnya. Kemudian yang keempat, panduan untuk mengeksekusi bisnis. Baiklah, masuk ke konsep tentang bisnis model canvas. Yang pertama, catatannya adalah bahwa bisnis model yang kita bicarakan ini selalu terhubung dengan pendapatan atau revenue, biaya atau cash, dan laba atau profit sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Jadi memang gejalanya adalah pada pendapat tanpa biaya dan laba atau profit. Kemudian yang kedua yaitu bisnis model itu terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang ada, yang unik, yang menggambarkan tujuan, menggambarkan strategi proses teknologi, juga termasuk struktur penciptaan nilai bagi pelanggan agar perusahaan mampu bersaing dan secara sukses pada satu pasar bisnis tertentu. Nah, yang ketiga yaitu konsep dari bisnis model itu adalah merupakan suatu prototipe dari kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi atau perusahaan dimanapun yang merupakan satu strategi bisnis atau kajian bisnis yang memiliki peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan ketika diimplementasikan oleh perusahaan manapun. Kemudian yang keempat, bisnis model merupakan cara organik organisasi atau perusahaan dalam merencanakan untuk menghasilkan keuntungan berupa materi atau uang dalam jangka panjang. Jadi sangat pendek artinya apa? Bisnis model ini ya semacam strategi atau usaha dari organisasi atau perusahaan dimanapun untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya atau keuntungan materi atau uang dalam jangka yang panjang. Dan yang kelima, konsepnya adalah bisnis model itu menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan atau dilaksanakan dan cara organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan uang dan keuntungan. Jadi
prospek utamanya adalah keuntungan atau keuangannya juga bisnis model. Jadi 5 konsep ini yang harus kita pahami sehingga kita bisa yakin ini termasuk dalam kategori yang kita maksudkan sebagai bisnis model kanvas. Materi selanjutnya yaitu 9 elemen dalam bisnis model kanvas. Berikut adalah 9 elemen, yaitu yang pertama customer segment atau segmentasi konsumen. Elemen pertama yang harus kita miliki dalam memulai bisnis model adalah kanvas. Model kanvas adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Pada blog ini kita harus bisa menjawab beberapa hal mengenai pelanggan kita seperti customer jobs, customer gain, dan customer pain. Ketiga ini silakan kalian searching di Google untuk lebih jelasnya, untuk lebih paham. Kemudian yang kedua yaitu value proposition atau proposisi nilai konsumen. Elemen yang dimaksud pada bisnis model kanvas ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmennya. Untuk lebih detailnya di bawah ini adalah beberapa pertanyaan di dalam value proposition sheet seperti produk dan service, pain relievers, dan gain creators. Kemudian yang ketiga channels atau saluran. Channel yang dimaksud di sini adalah media atau sarana apa saja yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Channel atau saluran adalah bagaimana kita bisa menyampaikan produk kita sampai hingga kepada konsumen. Melalui penggunaan channel yang tepat, kita bisa menyampaikan value proposition kepada customer segments. Ini adalah salah satu elemen bisnis model kanvas yang penting. Kemudian yang keempat, revenue streams atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen bisnis model kanvas ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian kelima itu key resource, sumber daya. Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat bisnis model kanvas. Poin ini membahas mengenai sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Kemudian yang keenam yaitu customer relationship atau hubungan konsumen. Customer relationship merupakan elemennya dalam contoh bisnis model kanvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Bagian ini harus kita jawab untuk mengetahui bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan pelanggan. Kemudian yang ketujuh, key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Poin ini diperlukan sebagai salah satu strategi bisnis yang terpenting yang harus kita lakukan untuk membuat elemen bisnis model kanvas ini berfungsi.
Key activities biasanya dipecah menjadi 3 kategori, yaitu pertama produksi, pemecahan masalah, dan platform atau jaringan. Kemudian yang ke-8 yaitu key partnership atau kerjasama. Elemen bisnis model kanvas ini berfungsi untuk mengorganisasikan aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis kita. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari aktivitas yang telah dibuat. Kemudian yang ke-9 dan terakhir yaitu cost structure atau struktur biaya. Model bisnis ini merupakan konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis yang kita buat. Di sini kita harus memetakan biaya dan memastikan bahwa biaya sesuai dengan value proposition bisnis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada hari ini. Mohon maaf sebanyak-banyaknya jika terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.